Dan kita langsung saja untuk masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang saya yakin juga pastinya di sini semua udah mempertanyakan juga nih sebenarnya apa sih gitu dari lintas malam itu ada apa sih, acara apa gitu ya, dan juga maksud dan tujuannya, dan mungkin kita juga pengen tahu pembahasan tentang preparation-nya sama nanti ada siapa aja sih gitu ya. Dan untuk yang pertama mungkin aku mau tanya dulu nih, lintas melawai itu sebenarnya fenomena apa sih, mungkin dari Om Denny Malik. Kak Denny Malik boleh jelaskan dulu? Apa itu lintas melawai? Yes. Ya karena zaman dulu di zaman itu di 80-an itu kita belum ada mall, ya. Jadi tempat tongkrongan buat anak muda itu tidak seperti sekarang. Ya sekarang kan kafe-kafe lah, apa resto. Dulu itu kita ya karena belum zaman itu jadi nongkrongnya yang kurang meriah, kan istilahnya ngecek itu. Yeah. Karena saya di selatan jadi kebetulan memang area itu, daerah itu nyaman untuk kita jalan, untuk kita juga belanja, ya karena pusat perbelanjaan juga kan Blok M. Kemudian untuk ya itu tadi ngecek, terjadi yang ngecek itu ya itu. Dan dulu sudah kreatif ya anak-anaknya. Mobil dulu awalnya, dari mobil yang istilahnya dengan Bigfoot, dengan ban mobil yang besar-besarin gitu ya, jadi tinggi-tinggian atau ceper-ceperan mobil. Kemudian sama speaker, jadi gede-gedean sound system, buka jendela, nah itu awalnya gitu ya, jadi kreatifnya itu. Nah setelah itu fashion juga itu mulai dari segi fashionnya. Dulu ada istilah celana baggy, ya. Terus zamannya break dance. Nah break dance itu kan kita butuh tempat. Jadi dulu tuh kalau nggak di Parkir Timur, ya salah satunya di Blok M atau di Menteng. Jadi itulah eranya, jadi pas break dance atau dibilang tari kejam, juga eranya slalom, mobil-mobil kita rally, kemudian mobil yang didandani, diceper, ditinggiin, kemudian itu tadi ya fashionnya. Dan karena tidak ada tempat, kebetulan itu dengan sendirinya terjadilah yang namanya lintas melawai. Karena melawai itu dulu ya adem, nyaman, itu salah satu tempat yang paling asik lah buat di Kebayoran ya. Jadi kita bilang kayak ring satunya lah ini. Ring satunya Kebayoran tuh ya di sini di Blok M. Jadi itu aja. Jadi semua ya dengan sendirinya aja mengalir, kemudian jadi tren. Jadi tren karena ada filmnya juga di zaman itu yang banyak pemain-pemainnya adalah anak-anak SMA Bulungan atau Mahakam. Kemudian sebelah kiri saya ini salah satu pembuat ceritanya. Wah, tepuk tangan jadi dong. kita cinta dari SMA. Ada Puspa Indah Taman Hati, kemudian ada Blok M yang diperankan oleh Desi Larasari, Paramita Dusadi. Nah, kebetulan juga kita main dengan teman-teman artis kayak Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kando. Jadi yang artisnya yang istilahnya yang orang biasa pun kita yang pelajar itu semua kayaknya ngeblend gitu ya. Yes. Kita mingle, kita bareng nongkrong karena tadi tempat-tempatnya nggak terlalu banyak. Dan memang kayaknya untuk Jakarta dimanapun kamu berada, di utara, di timur, di barat, kalau nggak ke selatan tuh kayaknya nggak gaul gitu, benar nggak? Berarti udah dari Jadi kayaknya semua tuh larinya pasti harus ke selatan, karena mungkin selatan masih lebih dari segi ininya kan pohon-pohonnya masih banyak di zaman itu ya, lebih adem. Dan memang konsep selatan itu kan perumahan, jadi memang lebih nyaman, lebih adem, lebih keren rasanya, dan ya lebih asik aja gitu kalau kita main ke selatan. Berarti istilah anak Jaksel tuh udah dari dulu ya? Iya. Jadi dari mana-mana tuh pasti harus nyoba atau harus nongkrong di Jaksel. Kalau enggak, lu nggak gaul bisa. Tepuk tangan dong sekali lagi. Makanya pas banget mungkin yang buat anak Mahakam, kalau saya anak Bulungan. Bulungan. 70. Ini adik kelas. Oh, anak SMA. mana? Saya dapat 70, ada yang 70. 70. Sorry, Bisa gitu ya? Beda tahun doang. SMA 6, SMA 70 anak stan. Wah. Juga. Startnya bukan Bintaro, Kebayoran. Sekolah lalu di Bintaro. Oke, jadi mohon izin senior, harus begitu kalau 70 kita. Ayah 70. Asis banget kita ya. Oke, nah untuk selanjutnya aku mungkin mau bertanya juga ya, dengan tentunya konsep acara ini awalnya dibuatnya sebagai inisiator, udah nggak berdiragukan lagi sama Bapak Helmi Yahya ya. Dari dulu IO iya, puisi iya, MC iya, pokoknya benar-benar memang dari dulu emangnya dari lahir udah tahu, dari bayi udah bukan nangis-nangis tapi udah seni
Raja gitu kuis. kali ya. Raja Iya. kuis. Memang udah budaya itu udah melekat sekali sepertinya gitu ya dari sisi Kang Helmi itu sendiri ya. Mungkin boleh ceritakan apa yang akhirnya mendorong untuk membuat festival ini? Silakan. Jadi awalnya gua sama Denny nih. Gua sama Denny itu sebenarnya nggak ada cocok-cocoknya. Dibuka Kita selalu dulu ya, Pak. Dulu nih saya kan gua nih. Kamu pinter di dunia entertainment. Tiap kali ada event-event besar, PON, SEA Games, saingan gua tuh cuma Denny Malik. Ya. Sekarang ada Wisnu Tama di belakang kita tuh ya. Oh, Iya, jauh. Jadi lucu tuh. Jadi gua bersatu gara-gara lintas melawan aja. Ya, jadi tapi gue tahu dia seorang profesional, dia berkarya, dia juga menghormati gue sebagai seorang, saya lebih orang di belakang layar ya. Kalau gue di depan layar itu cuma MC doang. Main behind. Ya, the man behind. Dan nyanyi sih bisa, tapi nanti takutnya Tanto Wiyaya terlalu saya ya, kayak bini gue juga anak 70 ya. Oh iya. Jadi teman teater saya. Jadi suami istri Jadi semua gini, melengkapi apa yang dikatakan Denny, Blok M. Ya. Yang gue bikin filmnya, dulu gue bikin novel. Dulu zaman dulu novelis top itu Hilman. Ya. Nah gue itu pegawai negeri karena gue alumni STAN. Ya, gaji gue kecil, 120.000. Bilang gue nyari duitnya dari mana tuh? Akhirnya, oh ada lupus lagi top. Gue bikin lah kayak gitulah ya. Gue bikin namanya Lintar. Ya, sempat jadi film juga tuh ketika musim durian tiba. Yang main Oki, Deddy Alice. Habis itu gue bikin lagi nih, karena gue agak-agak di blacklist tuh, nyaingin Hilman. Ya, dia Helmi, gue Hilman, dia lupus, gue Lintar. Akhirnya gue bikin lagi namanya serial Lola. Yang pertama itu lah Blok M, bakal pas meja. Blok M. Orang bingung kenapa anak STAN. Orang pikir STAN itu Bintaro, enggak, gue dulu di sini. Oh. Ini tempat gue ngadem dulu. Gue dulu kan jalan di Gunawarman, keringetan, sebelum naik bis yang pakai karcis itu gue kesini dulu. Zaman susah ya? Zaman susah. Sorry, ngadem apa cabut nih? Ya, ngadem. Hasilnya kan bagus banget nih. Kirain cabut. Ya, jadi akhirnya salah satu gue nyari duit itu mau bikin novel. Gue bikin lah Blok M, bakal lokasi meja. Dulu tadi yang ngejeng, mejeng, ya jadi proses ya menarik lawan jenis lah ya. Wah, waduh, kalau gua tuh narik lawan jenis tapi nggak ada kebagian gitu. Anak 70 nggak pernah ada yang mau. Wah kita udah bawa pakai buku start gitu, aduh nggak ada yang Belum ada kafe ya. soalnya. Jadi zaman itu, Denny Malik udah jadi bintang, gua tuh masih jadi pegawai negeri. Jadi akhirnya kita bertemu di sini dan gua bikin dan akhirnya itu menjadi film yang kemudian masuk FFI. Ya, diminta oleh Paramita Rusadi dan Desi Rasari. Tadi Desi saya WA dan Desi Rasari baru saja dapat gelar doktor ya, PhD. Dan dia akan hadir ya, di salah satu ikon masa itu. Teman-teman, ya wartawan, kalau menurut gua, jurnalis ya, adik-adik gua, junior gua, menurut saya era 80 akhir 90-an itu adalah puncaknya pop culture Indonesia. Wow. Oh ya, dan itu pusatnya di selatan kan. Lu mau ngomong apa? Ya, film itu ceritanya selatan dan bintang-bintangnya anak selatan, anak 6, anak 9, anak 11, anak 70. Sampai settingnya juga Settingnya sama sama. SMA. Iya, settingnya sama. Gita Cinta dari SMA, semua Puspa Indah Taman Hati, Ali Topat anak jalanan, dan kemudian apa catatan si Boy. Ya. Catatan si Boy. Jadi itu bintangnya Rano Karno, Yesi Gusman, Lydia Kardau, Meriam Belina, kita apa? Mustafa. Ya, kita Mustafa. Ya kan itu aja tuh. Dan itu anak-anak sini tuh, Sandro Topik dengan Pangeran Pantai Biru yang tiruan Blue Lagoon itu segala macam. Film gua Blok M, terus ada lagi Tarik Kejang. Lu dulu apa ya? Tarik Kejang. Iya. Dulu Dede Yusuf. Wah, banyak banget just name penyanyi. Kalau musik agak ke pusat tapi masih selatan juga tuh dianggap itu sama tiga. Itu melahirkan musisi-musisi hebat ya. ADMS, kemudian Erwin Gutawa sama 6. Kemudian ada lagi Reni Nur, ada lagi Erwin Gutawa udah kita sebut, Era Mono. Wah, udah semua tuh. Ya, jadi menurut saya perpaduan ini. Jadi kalau sekarang bahasa anak Jaksel, dari dulu Jaksel itu sentra pop culture. Kita ngomong film, kita ngomong apalagi, kita ngomong musik. Musik itu era itu juga ada Mas Guru Soekarno Putra ya. Juga di sini tuh Suara Mardika dan sebagainya.
Dan lagu-lagunya keren kan, melahirkan bintang-bintang hebat ya. Jadi Malik ini sebenarnya, gue bingung dia bisa nyanyi dan bagus lagi gitu ya. Sebenarnya dia penari dan koreografer. Ya ini mungkin ada sebagian anak SM segala macam ya. Kemudian menjelma jadi ada GSP. Itu era-era itu tuh keren loh. Fashionnya keren. Ya kemudian ada kegiatan apa otomotif ya. Itu yang disebut lintas pelawai yang ngecek itu. Nah ini kita akan ulang lagi nih. 2 hari Sabtu dan Minggu. Ini yang ngantri anak VW, anak macam-macam Kresida, ya, anak Starlet, anak apa Civic Strikan, ini udah ngantri semua nih. Anak hardtop semua akan kita ngecek 2 hari. Alhamdulillah kita udah dapat izin. Jadi menurut saya makannya juga ini pusat kuliner ya, ayam berkah, ya, roti bakar Edi awalnya dari Blok M, ya, GM, apalagi dari Queen, dari Queen ya. Kemudian ada apa lagi? Aha, American hamburger, aha, gitu ya. Jadi menurut saya pop culture ya, banget. Dulu di sini ada Liron, ada MM Fashion, ya kemudian ada bowling, ya, ada lipstick. Nontonnya di New Garden Hall, pacarannya di Mata Tia Hau. Dulu ketemu siapa saya nggak tahu. Aduh, saya takut. Itu nostalgia yang dahsyat. Jadi saya bilang, dan tiba-tiba saya rindu gitu di kesibukan saya. Ya sejak saya dulu jadi dirut TVRI, one day saya mau mengulang itu. Karena saya berhutang. Saya ini akuntan, saya pegawai negeri. Saya berhutang tanpa saya pernah menulis Blok M. Mungkin orang tidak mengenal saya sebagai seniman, orang tidak mengenal saya sebagai budayawan. Makanya tahun lalu saya ajak Denny dan kita lupakan persaingan, kita bersatu siapa. Ini partner gua, ya ini teh botol. Siapapun IU-nya maupun pokoknya kembang apinya terdiam. Jadi teh botol Pak. Nggak ada yang nanti. Gua aja Rizky Kemarin ini, pon. murid saya bisnis dan kita bikin ini tahun lalu terwujud. Gua modalin sendiri, pakai duit gua, agak rugi-rugi dikit tapi gua happy banget. Karena lintas melawai, akhirnya yang nonton, banyak banget. Ada yang pulang dari Prancis, ada yang pulang dari Amerika gitu. Mari kita jebol-jebol aja gitu. Dan sekarang kita akan di tempat yang lebih proper ya, lebih tertutup di Taman Puri ya. Penonton lebih banyak. Alhamdulillah sponsor juga udah lebih mengembirakan lah dari tahun lalu. Tahun lalu gua pucet-pucet. Tiketnya gue pikir penuh, ternyata jebol. Gue marah-marah sama dia gitu. Gimana sih? Musuhnya sekian nih, ternyata dikit banget gitu. Kemarin itu ini ID-nya banyak banget dipakai macam-macam tuh. Jadi satu ID dipakai 5 kali. Ya, jadi tahun ini kita akan lebih tertib. Dan tentu saja tahun lalu sukses bukan saja karena kita mendatangkan penyanyi yang hebat-hebat, tetapi peran dari media ya dipimpin oleh Mas Rudi, terima kasih, yang sangat membantu kami hadir siaran langsung tiap hari. Gue ingin banget dari TV One, CNN gitu. Jadi kami mohon bantuan banget. Tahun ini kita janjikan show-nya lebih besar, artisnya lebih banyak. Kalau saya boleh sebut ya, ada Kinan Nasution yang lagunya Nuansa Bening, tiba-tiba ngetop lagi. Ada Club, ya ada Club Project, ada Ahmad Albar, ada Yana, Julio, Lita Zain, ada Harvey Maleholo, ada Trio Libers, ada Sandro Tobing, temennya Sumatera, ada Sandro, ya, kemudian ada Krakatau, ada Karimata, ya, ada PSP, Pancaran Sinar Patroma, PSP kan? Ada Faris RM, weh, sampai banyak banget dong. Dan ada Solid 80, ya, Bang Renas. Ada impersonator dari Rolling Stone, Magic Speed Band dengan Rico. Dan ada Chaplin. Chaplin mah disuruh niru lagu apa aja dia bisa, gitu. Jadi ada tribute to Christian ya, dinyanyikan oleh anaknya. Pasca ada Deddy Dugol, tribute to Dian Pramana Putra. Wow, dahsyat. Ada siapa? Ada Ikang Fauzi. Ada Berry Liku menyanyikan lagu-lagunya Utaliku Mahua. Ya, ada lagi Aman Ablar. Ita Purnamasari. Ya, menjadi dirinya sendiri. Anak jalanan itu Aman Ablar ya. Jadi menurut saya tahun ini kita akan, dan kita ada nobar bareng tuh. Film-film tahun 80-an, 90-an kita nonton Catatan Si Boy, kita akan nonton
tari kejang, kaula anak muda ya, kita nonton Blok M. Jadi saya pikir itu yang kita jadikan, dan ada festival-festival, ada kompetisi-kompetisi yang kita berharap ini lebih menjadi, kita tuh udah dijanjikan ya akan menjadi kalender tahunan. Dan gue seneng banget karena ini bagian dari kontribusi kami, saya, Denny, Doni, dan Rizky untuk Republik ini, bahwa budaya itu nggak boleh mati. Dan saya janjikan ya, era itu era terbaik. Dan lagu-lagu ini lucunya dinyanyikan oleh anak-anak ya. Tiba-tiba saat kau hadir dinyanyiin lagi. Tiba-tiba lagunya Kinan Nuansa Bening dinyanyiin lagi. Tiba-tiba Reza Artamevia menjadi sangat top, dinyanyikan di ruang-ruang yang gelap-gelap gitu-gitu ya. Dan Faris RM tetap on. Ya, Faris tadi ketemu Rizky Jumatan dia. Jumatan bareng. Jumatan dia. Jumatan. Iya. Jumatan. Dan dia happy banget di sini. Jadi menurut saya, aduh ini tolong banget. Saya minta tolong dari teman-teman media ya, mari kita sebarkan kebaikan ini gitu ya. Dan ini kita menjelang pilkada ya, kita berharap kita damai-damai lah. Ya dengan musik kita damai. Anda boleh pilihan ya, di Jakarta ada berapa? 3 pilihan ya. Ya terserah lu lah. Yang penting di dalam ini kita bersama-sama aja. Ya gak usah terpisah-pisah. Gua sama Denny juga beda pilihan. Ya. Sorry aku menang ya, sorry ya. Gitu ya. Oke, kayaknya saya harus lanjutkan pertanyaan selanjutnya.